Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang berbagai tema yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai sosial. Kita tahu bahwa kehidupan bermasyarakat itu merupakan suatu tingkat kehidupan yang cukup kompleks di dalamnya, sehingga nilai-nilai sosial ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi terciptanya suatu tatanan sosial kemasyarakatan yang baik. Dan nilai sosial itu sendiri merupakan seperangkat prinsip moral yang ditentukan oleh dinamika masyarakat, institusi, tradisi, dan juga kepercayaan budaya. Jika kita berbicara tentang nilai sosial ini, maka nilai sosial ini di dalamnya menyandang berbagai karakteristik yang memang ini patut untuk menjadi renungan bersama. Adapun ciri-ciri ataupun karakteristik dari nilai sosial ini, di antaranya yang pertama adalah bahwa nilai sosial tercipta dari proses interaksi antara manusia secara intensif dan bukan perilaku yang dibawa sejak lahir. Ini adalah ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa nilai sosial mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang. Baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa nilai sosial ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, akulturasi, dan juga difusi. Kemudian yang keempat, nilai sosial juga memiliki ciri bahwa masing-masing nilai memiliki pengaruh yang berbeda terhadap setiap orang di dalam masyarakat. Dan yang kelima, nilai sosial itu terbentuk melalui proses belajar, di mana nilai sosial ini diperoleh individu ataupun kelompok melalui proses pembelajaran secara bertahap, dimulai dari lingkungan keluarga. Ini adalah beberapa nilai yang merupakan ciri yang memang melekat pada nilai sosial itu sendiri. Dan nilai sosial ini pula dalam praktek kemasyarakatan itu dikenal beberapa jenis. Jenis yang pertama dari nilai sosial adalah nilai dominan.
nilai dominan ini merupakan nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan ini pula dikatakan dominan ataukah tidak dari suatu nilai ini didasarkan pada banyaknya orang yang menganut, lamanya nilai digunakan, kemudian tinggi rendahnya usaha dalam memberlakukannya, dan juga prestis yang dimiliki oleh nilai tersebut. Ini adalah jenis nilai sosial yang pertama, yaitu nilai dominan. Kemudian yang kedua adalah nilai rohani. Nilai rohani ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan spiritual manusia, yang ini dapat bersifat universal. Kemudian jenis nilai sosial yang ketiga yaitu nilai mendarah daging. Nilai mendarah daging ini merupakan suatu nilai yang telah menjadi kepribadian. Umumnya, nilai ini telah tertanam pada diri seseorang sejak kecil. Jika tidak dilakukan, maka akan ada perasaan bersalah. Dan manakala dilakukan, terkadang tidak melalui suatu proses berpikir ataupun pertimbangan lagi. Kemudian yang keempat, yaitu jenis nilai vital. Nilai vital ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia agar dapat melakukan aktivitas ataupun kegiatan dalam kehidupannya. Ini adalah nilai vital. Dan yang kelima yaitu nilai material. Nilai material ini merupakan segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia ataupun benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan fisik manusia. Ini kesemuanya adalah beberapa jenis dari nilai sosial. Di dalam aspek kehidupan bermasyarakat, tentu nilai sosial ini merupakan sesuatu yang teramat krusial, di mana nilai sosial ini memiliki beberapa fungsi di dalamnya. Di antara beberapa fungsi dari nilai sosial ini, yang pertama adalah bahwa nilai sosial merupakan pedoman perilaku manusia di masyarakat. Hal ini disebabkan karena di dalam proses interaksi sosial manusia, dia akan melakukan komunikasi baik secara lisan ataupun dengan menggunakan bahasa tubuh.
Dan dengan nilai sosial ini, maka diharapkan semua orang di lingkungan masyarakat akan dapat menjaga perilaku di dalam dirinya untuk bisa selalu baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi dari nilai sosial yang kedua adalah bahwa nilai sosial ini dapat membantu dalam membangun norma-norma sosial. Dalam hal ini, itulah maka ada yang namanya hukum sosial. Dan hukum sosial ini ditujukan bagi masyarakat ataupun individu yang melanggar nilai sosial tersebut. Ini adalah fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, nilai moral itu juga berfungsi. Nilai sosial ini juga berfungsi untuk menjadi suatu sistem kontrol sosial bagi setiap individu. Dalam hal ini mengandung makna bahwa norma sosial dapat menjadi penentu batas antara apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diucapkan. Nilai sosial juga mampu memberikan batasan-batasan yang jelas untuk bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Ini fungsi yang ketiga. Kemudian yang keempat, nilai sosial juga memiliki fungsi untuk memenuhi peranan sosial di masyarakat. Ini disebabkan karena setiap individu menyadari akan hak, menyadari akan kewajiban, dan juga tanggung jawab. Sehingga masing-masing dari manusia memiliki peran di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kelima, nilai sosial juga memiliki fungsi, di mana fungsi tersebut adalah nilai sosial ini berperan sebagai pelindung sosial. Perlindungan sosial di sini akan memunculkan nilai sosial yang dapat mencegah terjadinya berbagai tindakan menyimpang, pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itulah beberapa fungsi yang sangat-sangat penting yang diperankan oleh nilai sosial. Nah, jika kita berbicara tentang nilai sosial lebih lanjut, maka tentu nilai sosial ini memiliki berbagai sumber demi kemunculannya. Berbagai sumber yang memunculkan nilai sosial ini diantaranya yang pertama itu adalah Tuhan, di mana nilai sosial ini didasarkan kepada doktrin agama yang menjadi pedoman bagi manusia di dalam bersikap dan juga bertindak. Yang pertama, sumber dari nilai sosial adalah Tuhan.
Yang kedua, sumber dari nilai sosial itu adalah juga dari individu. Nilai sosial yang muncul pada diri seseorang ini merupakan hasil rumusan seseorang dalam suatu masyarakat yang kemudian dijadikan pedoman bagi seluruh anggota masyarakatnya. Ini adalah sumber nilai sosial individu. Kemudian yang ketiga adalah sumber dari nilai sosial itu adalah masyarakat. Yang mana ini merupakan suatu nilai sosial yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah anggota masyarakat. Nah, tiga sumber tadi telah menginspirasi semua manusia untuk menjalankan nilai sosial ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya adalah nilai sosial di dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa dunia pendidikan merupakan suatu dunia yang begitu kompleksnya. Sehingga di dalam dunia pendidikan itu pun nilai sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, nilai sosial di dalam dunia pendidikan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan itu sendiri. Di mana tujuan pendidikan ini merupakan nilai sosial yang menjadi arah dan juga sasaran dari proses pendidikan. Tujuan pendidikan ini mencakup beberapa aspek. Mulai dari aspek kognitif, aspek afektif, sampai pada aspek psikomotorik yang kesemuanya diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dengan baik. Ini tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu tentang kurikulum pendidikan, di mana kurikulum pendidikan ini nilai sosial itu menjadi acuan ataupun pedoman dari isi dan proses pendidikan itu sendiri. Kurikulum pendidikan ini mencakup juga tentang beberapa aspek, mulai dari materi, metode, media, sumber belajar, evaluasi, sampai pada tingkat-tingkat pengembangan pendidikan itu sendiri. Ini adalah kurikulum pendidikan yang di dalamnya nilai sosial amatlah menyatu di dalamnya. Kemudian yang ketiga, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini juga memerankan yang begitu besarnya, di mana nilai sosial itu menjadi suatu suasana dan juga kondisi dari tempat dan juga waktu pendidikan itu berlangsung. Lingkungan pendidikan ini juga mencakup beberapa aspek yang penting di dalamnya. Mulai dari fisik, biologis, psikologis, sosial,
budaya, politik, ekonomi, bahkan sampai hukum yang kesemuanya mempengaruhi proses dari yang namanya pembelajaran. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang nilai sosial. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan pembahasan yang begitu singkat ini akan semakin memperluas wawasan kita. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.